Shalom, kita bertemu kembali di dalam awal bulan Mei 2021. Tema besar bulan ini adalah Teguh di dalam Iman. Panggilan berbakti, Amsal 3 ayat 3-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mari satukan hati, kita berdoa bersama sebelum memulai kebaktian kita. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sore hari ini kami bersama-sama kembali berkumpul. Biarlah Bapa, Engkau akan menolong, menguasai hati serta pikiran kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, ada hati yang senantiasa diubahkan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, kami siap mengikuti serangkaian ibadah kami sore hari ini. Jauhkan kami dari segala gangguan yang akan mengganggu kedekatan kami dengan Tuhan, perjumpaan kami dengan Tuhan pada sore hari ini. Sekali lagi Bapa, kami serahkan waktu ini di dalam tangan kasih serta pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan siap beribadah. Amin. Yesus satu-satunya sobat yang setia menemani kita dalam keadaan apapun. Mari sidang jemaat kita bersama-sama memuji Tuhan. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Mari kita serahkan persembahan dan persepuluhan kita bersama. Kami mengajak sidang sekalian untuk bersama-sama berdoa.
Bapa yang senantiasa memberkati kehidupan kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kesibukan, untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Bapa, walaupun mungkin setiap kami tidak berlebihan, tapi kami merasa bahwa kecukupan yang Tuhan berikan dalam keluarga kami memampukan kami sehingga sampai hari ini merasakan berkat-berkat Tuhan. Dan di dalam pertengahan ibadah kami sore hari ini, kami menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami dengan ucapan syukur dan sukacita kepadamu. Biarlah ini semua menyenangkan hati Tuhan dan boleh dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di wilayah pelayanan ini. Terpujilah nama Tuhan sekali lagi di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang mampu memberkati kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami serahkan persembahan serta persepuluhan kami. Amin. Di minggu pertama bulan Mei ini, Pendeta Muda Diki akan menyampaikan satu khotbah yang akan memberkati kita yang bertema tetap setia. Namun sebelumnya, pujian setia sampai akhir akan menolong kita bersama mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenarannya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap pemilikku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Sore ini kita kembali bertemu di dalam ibadah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki bulan kelima di tahun 2021. Ya Bapak Ibu, hampir di pertengahan tahun. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 1 tahun 2 bulan kita telah beribadah di rumah kita masing-masing. Tentunya saya percaya semua kita sudah sangat merindukan untuk bisa beribadah bersama-sama, memuji Tuhan di dalam satu ruangan, mendengar kesaksian, dan bisa terlibat di dalam pelayanan.
Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataannya sampai pada hari ini keadaan sekitar kita memang belum memungkinkan untuk kita bisa berkumpul bersama-sama. Karena memang kasus penyebaran COVID masih terus saja terjadi. Belum lama ini, beberapa hari yang lalu, kalau Bapak Ibu dengar berita bagaimana di daerah Bonang, ya Bonang Dasana Indah itu dekat Karawaci, itu kembali zona merah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita harus masih menahan diri, masih menguasai diri, dan tetaplah tenang. Bapak Ibu Saudara, amin. Dan yang paling penting yaitu kita harus tetap setia di dalam melakukan ibadah walaupun masih beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya mau menyegarkan kembali semangat Bapak Ibu. Saya mau membakar kembali antusias Bapak Ibu Saudara di dalam melakukan ibadah di rumah kita bersama dengan keluarga. Karena mungkin sekarang ada yang mulai kehilangan semangat, mulai kehilangan gairah. Entah itu karena mungkin bosan ya ibadah di rumah, entah itu karena mungkin suasana ibadahnya. Tapi apapun alasannya, saya rindu sore ini sungguh firman Tuhan akan kembali membakar semangat kita untuk tetap komitmen melakukan ibadah dengan setia dan dengan kesungguhan hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kiranya Tuhan memperbarui kembali pengabdian kita kepada Tuhan. Sehingga kita boleh terus setia di dalam mengasihinya. Semangat terus di dalam beribadah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Sudah berapa lama kita mengenal Tuhan? Sudah berapa lama Bapak Ibu mengabdi kepada Tuhan Yesus? Sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Jawabannya pasti berbeda-beda. Ada yang baru, Pak Pendeta saya baru beberapa tahun saja. Ada yang sudah lama, ya. Ada yang sudah puluhan tahun juga mungkin, ya. Pertanyaan saya yang selanjutnya, apakah Bapak Ibu Saudara pernah memperbarui pengabdian Bapak Ibu pada Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu merefresh kembali perjalanan Anda di dalam mengiring Tuhan, ya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan smartphone yang kita punya, ya, Android yang kita punya, pasti suka ada pemberitahuan, ya, tersedia update, ya, update dari WA, update dari Facebook atau aplikasi-aplikasi lainnya, sehingga Bapak Ibu mungkin sebulan sekali, sebulan bisa berapa kali diupdate. Dengan pembaruan versi, diharapkan bisa mengatasi masalah-masalah yang ada dalam aplikasi tersebut. Bahkan mungkin ada penambahan fitur terbaru. Nah, ternyata Bapak Ibu, dalam pengabdian kita kepada Tuhan, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, dalam pelayanan kita kepada Tuhan, ternyata perlu juga terus-menerus untuk diperbaharui. Supaya apa? Supaya memastikan kita tetap ada dalam kehendak-Nya, kita tetap memiliki semangat untuk terus mengasihi Tuhan, dan salah satunya seperti yang Yosua katakan, yaitu apa? Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Bapak Ibu Saudara, saya kembali bacakan di dalam Yosua pasal 24, ayat yang ke-14 dan ayat 15. Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 15, Bapak Ibu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu
saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita akan bersama-sama melihat dua pertanyaan. Dan dari dua pertanyaan ini akan menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum saya melanjutkan apa pertanyaan itu, saya mau menjelaskan terlebih dahulu konteks atau latar belakang ya Yosua pasal 24 ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari pasal 24 ini adalah masa-masa akhir hidup Yosua. Ini adalah masa tua hidup Yosua. Ya, Yosua sudah berhasil menduduki negeri yang Tuhan janjikan. Yosua sudah berhasil memimpin bangsa Israel menikmati tanah yang dijanjikan Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga Yosua dan umat Israel dapat menikmati janji-janji Tuhan.